Perkenalkan, nama saya Raditya Kuswidianto. Perkenalkan, saya Islaul Khair. Perkenalkan, nama saya Rizwayan Prasetyo Bayu Aji. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Delatiara Miradian. Perkenalkan, nama saya Haji Prianto. Saya Wilatiara Amalia. Kami dari kelompok 5. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 untuk membuka jalannya presentasi pada kali ini. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang daftar pustaka dan juga kami akan menjelaskan pengertiannya apa, unsur-unsurnya apa, fungsinya apa, syaratnya apa, dan juga tata letak penulisannya juga bagaimana. Nah, tidak itu pula kami juga akan menjelaskan analisis dari daftar pustaka tersebut yang telah kami pilih di 5 perguruan tinggi. Berikut penjelasannya. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka ialah bagian yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka itu sangat penting karena dengan adanya daftar pustaka dapat membuktikan bahwa hasil karya ilmiah tersebut merupakan hasil pemikiran dari sang penulis dan bukan mencontek hasil karya orang lain. Daftar pustaka dapat kita temukan pada skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka yang pertama adalah agar dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi karya ilmiah murni berdasarkan pemikiran sang penulis dan bukan mencontek hasil karya orang lain. Yang selanjutnya adalah memberikan sumber informasi agar dapat ditelusuri lebih lanjut oleh para pembaca. Yang terakhir adalah dapat memberikan apresiasi atau penghargaan untuk penulis sumber. Akan memberikan beberapa unsur dan syarat penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Unsur daftar pustaka. Yang pertama ada nama pengarang. Nama pengarang itu adalah nama dari orang yang menciptakan atau membuat sebuah karangan. Yang kedua ada judul buku. Judul buku adalah nama yang mewakili atau menyaratkan pada isi dalam buku tersebut. Yang ketiga ada data publikasi, adalah semua yang mencakup tentang proses pembuatan suatu karangan. Yang keempat ada judul artikel yang bersangkutan, ada nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Berikutnya saya akan memberikan beberapa syarat penulisan pada daftar pustaka. Yang pertama adalah menulis nama belakang terlebih dahulu. Yang kedua, tidak mencantumkan gelar kesarjanaan penulis. Yang ketiga, judul buku dicetak miring atau digarisbawahi. Yang keempat, baris pertama diketik mulai ketukan pertama, dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. Yang kelima, jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. Yang keenam ada jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya adalah 2 spasi. Yang saya tadi jelaskan atau saya diberikan merupakan unsur dan syarat penulisan daftar pustaka yang baik dan benar untuk menghasilkan suatu daftar pustaka sesuai dalam kaidahnya. Teknik penyusunan daftar pustaka. 1. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku, yaitu terdiri dari nama. Menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, lalu diberi tanda koma, kemudian mencantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut adalah sebuah karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis yang pertama urutan namanya dibalik. Terus tahun terbit, judul buku, dan edisinya kalau ada, dan kota nama penerbitnya.
Yang kedua adalah teknik penyusunan daftar pustaka melalui jurnal atau majalah. Tekniknya sama saja dengan penyusunan daftar pustaka melalui sumber buku, yaitu didahulukan dengan nama penulis, kemudian tahun terbit, lalu judul buku, kemudian nama kota, dan nama penerbitnya. Lalu, yang ketiga adalah teknik penyusunan daftar pustaka melalui skripsi. Ada sedikit perbedaan dari teknik penyusunan daftar pustaka melalui skripsi ini, yaitu yang pertama nama penulisnya, kemudian tahun terbit, lalu judul skripsinya. Nah, yang keempat ini bukan nama kota melainkan keterangan skripsi. Lalu yang terakhir adalah nama dari universitas. Ini saya akan menjelaskan tentang penulisan daftar pustaka dari website. Apa aja sih yang harus ditulis? Yang pertama, nama pengarang. Yang kedua, tahun publikasi. Yang ketiga, judul. Yang keempat, alamat web atau URL. Yang kelima, tanggal akses, kapan kalian mengakses artikel tersebut. Yang selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari internet. Yang harus ditulis yaitu pertama, nama pengarang, yang kedua, tahun publikasi, yang ketiga, judul, yang keempat, keterangan internet, harus disertai tanda kurung buka dan kurung tutup, yang kelima, link URL. Kalian dapat artikel tersebut dari mana? Analisis daftar pustaka berbagai universitas. Saya melakukan analisis dari skripsi mahasiswa Udinus. Daftar pustaka yang dikutip dari skripsi mahasiswa Udinus tahun 2012 karya Admintarto yang berjudul Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi, dan Locus of Control pada Kinerja Karyawan Universitas Dian Kuswantoro Semarang. Isi analisisnya, daftar pustaka yang telah dilampirkan tersebut sesuai dengan syarat, ketentuan, dan ketentuan daftar pustaka yang dicantumkan. Karena telah berisikan nama pengarang atau lembaga, memiliki identitas buku yaitu judul, tahun terbit, cetakan atau edisi, nama penerbit, dan tempat terbit. Dari daftar pustaka yang saya analisis di atas, sangat baik dalam penulisannya, sangat mudah kita dalam cari buku tersebut dan memudahkan kita untuk mencari referensi untuk membuat skripsi. Di sini saya akan menjelaskan analisis daftar pustaka dari Universitas Teguh Bangka Semarang yang diterbitkan pada tahun 2014. Nah, di sini menurut saya daftar pustaka yang telah kami lampirkan ini sudah cukup benar, dan tata letak yang ada di kata-kata daftar pustaka tersebut sudah rapi dan juga benar. Tanda baca dan juga unsur-unsur syarat-syaratnya sudah melampaui kaidah-kaidah yang terdapat dalam daftar pustaka yang baik dan benar. Terima kasih. Kali ini saya akan menganalisis daftar pustaka yang dikutip dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014. Ini adalah karya dari Muhammad Fajrin Ahmad yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Omset UMKM di Kota Makassar. Baik, daftar pustaka yang telah dilampirkan tersebut belum memenuhi persyaratan penulisan daftar pustaka. Banyak terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka yang benar. Banyak penulisan tahun yang seharusnya di belakang nama penulis malah diletakkan di bagian akhir daftar pustaka, dan ada salah satu bagian yang tidak mencantumkan tahun terbit sumbernya. Terdapat juga pemberian kata kota pada bagian akhir sebelum penerbit yang dicantumkan daftar pustaka tersebut, serta penggunaan tanda titik pada akhir daftar pustaka yang tidak dicantumkan dan dibiarkan kosong.
membacakan analisa daftar pustaka yang dikutip dari mahasiswi USM tahun 2019 karya Lufna Silvasa Fitri yang berjudul Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Motivasi Perencanaan Karir. Analisis. Daftar pustaka yang telah dilampirkan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan daftar pustaka yang baik dan benar karena telah menunjukkan judul buku, tahun terbit, nama pengarang, dan kriteria lainnya. Pada sumber yang diambil dari internet pun juga telah disertakan link sehingga para pembaca dapat menelusuri lebih lanjut. Akan tetapi, pada daftar pustaka yang telah dicantumkan tersebut, beberapa daftar pustaka tidak menunjukkan halaman yang dikutip sehingga agak sedikit menyulitkan pembaca apabila ingin menelusuri lebih lanjut. Kemudian analisis kesalahan penulisan daftar pustaka yang diambil dari contoh skripsi di Universitas Lampung. Kesalahan pertama pada sumber daftar pustaka yang diambil dari buku. Penulisan daftar pustaka tersebut kesalahannya hanya kekurangan tanda titik di akhir kata daftar pustaka tersebut. Yang kedua, pada sumber daftar pustaka yang diambil dari skripsi. Kesalahannya adalah tidak adanya keterangan skripsi dan nama universitas. Dan yang terakhir, pada sumber daftar pustaka yang diambil dari website. Penulisan daftar pustaka melalui website harusnya diawali dengan nama pengarang, tahun publikasi, judul, alamat website, dan tanggal akses. Sedangkan dalam contoh skripsi tersebut hanya mencantumkan alamat website dan tanggal aksesnya. Di sini saya akan menerangkan analisis keseluruhan tentang daftar pustaka dari 5 perguruan tinggi yang sudah kita analisis. Dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perguruan tinggi mempunyai tata cara penulisan daftar pustaka yang berbeda-beda tiap perguruan tinggi. Tapi untuk penulisan yang baik dan benar dalam daftar pustaka dari kelima perguruan tinggi tersebut memiliki kesalahan masing-masing dalam penulisan daftar pustaka. Oleh karena itu, beberapa universitas belum lengkap dalam memberikan tanda baca maupun urutan kaidah penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Kami sudah menganalisis kelima universitas sesuai kaidah yang baik dan benar. Kelima universitas tersebut belum semua menuliskan daftar pustaka yang baik dan benar karena beberapa dari kelima universitas tersebut memiliki kesalahan yang berbeda-beda tiap penulisannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau misal ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak enak didengar, mohon maafkan karena kita di sini juga sama-sama belajar. Dan kami juga butuh support dari kalian untuk like, komen, dan tentunya subscribe di video ini karena itu bernilai bagi kami. Terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.